Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 20 manajemen 2 dengan saya sendiri Dita Marcella. Saya Ayu Septi Andari. Saya Delviani Srina Afifah. Saya Brandon Novelino. Nah, di sini kami ingin mewawancarai salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Saipul sebagai pimpinan BNI Cabang Tobuali. Mungkin wawancaranya akan kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu mungkin Bapak bisa menyebutkan identitas Bapak seperti nama, organisasi, umur, dan pengalaman pimpinan Bapak. Untuk Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih telah mewawancarai saya. Mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Saipul, saya dari BNI Tobuali. Saya sebagai pemimpin BNI Tobuali, kemudian umur saya 45 tahun. Saya sebelum di Tobuali ini di Sungaliat selama 2 tahun. Kemudian saya sebelumnya juga saya di Mentok di Bangka Barat juga selama 2 tahun menjabat sebagai pimpinan di BNI kantor cabang Mentok. Mungkin sekilas saya memimpin, cuma sebelum menduduki pimpinan, kalau di BNI tersebut kita didudukan dulu di posisi penyelia. Nah, di penyelia itu kalau istilahnya itu supervisor. Nah, di situ kalau jadi supervisor itu kemungkinan arahnya untuk menjadi pemimpin yang ada di unit-unit di BNI. Mungkin seperti itu awal perjalanan untuk menjadi pemimpin. Nah, gini Pak, kan tadi sudah disebutkan pengalaman pemimpinnya. Nah, dari pengalaman tersebut, mana yang paling berkesan? Nah, terus mengapa demikian? Mohon jawabnya Pak. Sebenarnya di setiap unit itu berkesan semua. Cuma pada saat kita memimpin di Sungaliat itu sepertinya lebih berkesan. Karena pada saat itu kita lagi mengalami pandemi COVID. Nah, di situ kita sebagai unit bisnis di mana perekonomian pada saat itu turun, persentasenya dalam sekali. Nah, sedangkan pencapaian bisnis kita kan harus dicapai semaksimal mungkin. Kemudian dari situ juga kita dibatasi dengan berinteraksi dengan nasabah, dengan calon nasabah, kemudian dengan rekanan kita, mitra-mitra kita. Nah, di situ kan sebagai tantangan kita sebagai pemimpin itu bagaimana meng-create bisnis agar berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian dalam beberapa bulan yang setelah itu baru kita melakukan strategi-strategi untuk pencapaian tersebut. Nah, di situ kan kita punya tim. Nah, tim kita itu kita diskusi. Nah, dari diskusi-diskusi tersebut apa yang akan kita capai, kemudian evaluasinya seperti apa untuk tujuan dari unit kita itu secara bisnis maupun layanannya tercapai. Itu seperti itu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Nah, kepada Delvia dipersilakan. Dari pengalaman Bapak memimpin pasti ada tantangan kan? Ya. Tantangan apa yang paling sulit yang Bapak hadapi selama Bapak menjadi seorang pemimpin? Di mana pasti banyak karyawan yang memiliki latar belakang yang multikultural, yang memiliki banyak perbedaan sifat dan perbedaan kepribadian. Mungkin bisa jawab Pak.
Kalau tantangan itu memang setiap kita di organisasi pasti ada. Cuma kan kalau kita dalam memimpin manage dari tim-tim kita itu kan setiap individu yang ada di unit kita itu di BNI itu kan punya yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Kemudian dari situ kan setiap tim kita itu KPI-nya apa. Kemudian dia akan mengenerate ke pemimpinnya, ke atasannya langsung. Nah dari situ kan mereka secara individu sudah tahu apa yang harus dicapai, biarpun dia kepribadiannya berbeda, multikulturalnya berbeda, cuma kan tujuan di dalam organisasi itu kan sama. Jadi yang kita harapkan ya dari yang ada yang di tim kita itu kita diskusi, kemudian untuk pencapaiannya sesuai dengan KPI kan akan menyerit ke unit bisnis kita, kalau seperti saya kan di BNI Tebuali. Nah, jadi teman-teman yang ada di Tebuali itu mempunyai KPI tadi, Key Performance Indicator tadi, dalam penilaiannya itu per triwulan 1, 2, 3, 4 maupun nanti di akhir tahun. Jadi kalau tantangannya itu ya kalau dari internal sih tidak terlalu begitu terlalu untuk menghambat lah, karena itu kan challenge. Karena kebetulan di tim saya itu kebanyakan ya milenial, jadi saya sebagai atasannya untuk mendirectnya itu lebih mudah, karena milenial kan lebih pemikirannya lebih bagus lah. Dan milenial itu cepat adaptif terhadap keadaan, kondisi mungkin seperti itu. Baik, saudara Delvi, apa sudah cukup? Enggak cukup, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi revolusi digital di era sekarang, persiapan apa yang Bapak lakukan hingga dapat memimpin rekan-rekan agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya masing-masing? Kalau revolusi digital sebenarnya lebih mempermudah mempermudah pemimpinnya dalam mengarahkan timnya untuk mencapai tujuan. Karena digital itu lebih sekarang ini sudah menjadi tren untuk pembukaan, kayak di kami pembukaan rekening, kayak pengajuan kredit itu sudah bisa dilakukan secara digital. Cuma aplikasinya kan sudah dilengkapi semua, hanya mungkin ada beberapa faktor yang harus kita benahi, termasuk dengan dari sisi teknologinya. Cuma kalau dari segi SDM sudah saya sebutkan tadi, dari teman-teman milenial yang terutama dari tim kami yang ada di Tebuali, ya saya kira tidak ada kendala. Cuma kalau untuk menghadapi itu ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan, harus adaptif terhadap kondisi-kondisi, terutama ya pada saat pandemi pun kita sudah dari harusnya offline ke online. Dari sisi pembelajaran juga, sebelumnya kita pertemuan sekarang kan sudah via Zoom, dan segala sesuatu untuk transaksinya pun sebagian sudah di shifting, sudah dialihkan ke digital.
dari mulai setoran, penarikan, transfer, segala macamnya sudah dilakukan via digital. Mungkin itu pembahasannya. Atau kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin bisa sih, tidak menutup kemungkinan. Ya Pak, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam setiap kepemimpinan itu kan pasti ada komunikasi untuk mengarahkan karyawannya, Pak. Ya. Apakah menurut Bapak komunikasi itu penting, dan bagaimana cara Bapak melakukannya agar komunikasi itu lebih efektif kepada karyawannya? Memang komunikasi itu penting, sangat-sangat penting, karena dengan komunikasi itu kan kita bisa menyampaikan apa yang ada dari informasi dari kantor pusat, dari kantor wilayah. Kita bisa meliput ke teman-teman, ke tim-tim kita yang ada di unit kita. Karena komunikasi itu kalau tidak dilakukan, nanti tujuan yang akan kita capai tidak akan pernah tercapai. Kalaupun tercapai, ya setidaknya kalau di perbankan ini kan ada siklus yang tahunan, mungkin target-target tahunannya itu nggak bakal tercapai. Kemudian kalau komunikasi efektif itu kan ya paling kita dengan teman-teman itu satu unit ya diskusinya pun ya tidak terlalu formal. Kadang-kadang kita lagi duduk-duduk, apa yang akan kita bahas, apa yang tujuannya akan kita capai. Jadi seolah-olah kita tidak melakukan keharusan harus seperti ini. Kemudian ada juga nanti yang kalau yang dilakukan di BNI itu namanya Pordiik, 4 diskusi untuk eksekusinya itu. Jadi apa yang kita lakukan, target-targetnya itu tercermin di dalam 4 disiplin eksekusi tersebut. Pordiik itu 4 disiplin eksekusi. Karena di situ dipantau, kemudian kita evaluasi apa-apa yang menjadi kekurangannya. Baik kalau dari kita di unit saya itu kan ada dari sisi dana itu kan ada dana pihak ketiga yang mungkin kalau nanti ketemu dalam laporan keuangan, teman-teman bisa belajar itu di laporan keuangan perbankan itu ada namanya dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga itu kan dana-dana yang dikumpul dari masyarakat. Kemudian kan dari dana pihak ketiga itu kan ada namanya kredit, pinjaman. Nah, itu yang disalurkan ke masyarakat. Nah, itu kan harus kita evaluasi berapa pencapaian dari sisi dananya, dari sisi DPK-nya. Jadi kalau dengan komunikasi tersebut kita bisa tahu apa kendala dari teman-teman di lapangan, kemudian target-target apa yang akan kita capai. Kemudian kalau misalnya dalam perjalanannya itu ada kendala seperti apa, kita akan strateginya yang kita lakukan. Karena mungkin kita strateginya mungkin tidak masuk atau tidak angkanya tidak ngangkat, ya kita lakukan penyesuaian, kita adjust. Jadi target kita itu tercapai dalam 1 tahun. Kemudian secara proporsional triwulan per bulannya pun ya tercapai. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting di organisasi, karena dengan komunikasi itu untuk memudahkan kita dalam tim untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya lagi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Bapak bisa menyampaikan moto ataupun motivasi untuk menjalankan kesuksesan Bapak seperti sekarang.
kalau motonya ya kerja smart, kerja itu harus cerdas, karena dengan cerdas kita bisa untuk mengantisipasi kalau dalam perjalanan pencapaian target kita itu apa yang harus kita lakukan. Kemudian kerja keras, jadi kerja smart dan kerja keras. Ya kalau kita sudah smart, sudah keras, insya Allah target-target yang akan kita capai itu insya Allah tercapai. Mungkin itu dari Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dita. Baik, ini mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan tambahan atau gimana? Mumpung orangnya ada ya kan Pak? Mumpung orangnya ada mungkin apakah ada pertanyaan tambahan atau gimana? Mungkin saya pribadi akan menyampaikan pertanyaan saya. Motivasi Bapak untuk kaum milenial atau anak muda sekarang dalam mencapai kesuksesan mereka, boleh dijelaskan? kalau teman-teman milenial seperti adik-adik ini, ya penting kan kalau dalam berorganisasi, dalam menuntut ilmu di kuliah itu ya harus harus mengikuti kayak yang tren kalau lagi zamannya digital. Kemudian kepemimpinan itu perlu cara berkomunikasi tadi, karena kan kita mesti kalau milenial itu jadi lebih peka, lebih adaptif terhadap keadaan, dan anak-anak milenial itu kan lebih pemikirannya lebih bagus lah, lebih lebih terbuka dan kayaknya cepat untuk kalau ada misalnya hal-hal yang baru gitu. Kalau motivasi untuk teman-teman belajarlah, kuliah dengan misalnya ya untuk mencapai tujuannya itu. Kalau memang pengennya seperti apa sudah ditentukan. Sekarang kan semester 4, pengennya seperti apa untuk kedepannya, karena kan tantangan-tantangan yang akan datang itu kan lebih dahsyat lagi untuk nantinya seperti apa. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin gini Pak, kembali lagi ke kepemimpinan. Dari Bapak sendiri tipe kepemimpinan itu bagaimana? Soalnya kan tiap orang cara pemimpinannya kan beda. Benar. Bapak itu tipenya yang merangkul atau lebih ke hasilnya gitu? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Ya setiap orang kan beda, namanya kan manajemen style kan, mungkin ya teman-teman adik-adik lebih tahu lah dari saya. Kalau saya secara pribadi sih, saya lebih ke ini sih, kepemimpinan tuh menurut saya sih, saya kepemimpinan yang egaliter. Menurut saya sih sama, saya tidak terlalu beranggapan saya pemimpinnya, saya bosnya. Karena kalau pemimpin itu yang melakukan teman-teman di bawah saya yang eksekusi. Jadi saya lebih ke kayak yang tadi disebutkan, merangkul, karena mereka tuh kita perlakukan, kita apresiasi, kita atensinya sama. Kita tidak ada apanya yang membosi. Ya sudah, kamu kerjain aja, nanti hasilnya gimana, penting saya terima hasilnya aja. Sekarang bukan, kalau menurut saya sih bukan zamannya lagi.
kita juga harus mendengar dari bawahan, karena yang lebih banyak ke berinteraksi itu kan dari bawahan. Kadang-kadang juga saya juga turun sama mereka ke bawah, ke apa namanya, ke nasabah, ke mitra-mitra. Jadi kalau diskusinya itu sih lebih banyak ke diskusi kalau kita memimpin itu. Cuma diskusinya jangan formal. Yuk kita rapat. Yuk kita rapat. Ya orang pusing juga kalau gitu. Ya kalau kita lagi duduk santai, misalnya lagi nggak banyak kerjaan, saya yang datang ke tempatnya mereka. Kalau di kami kan ada yang teman-teman pemasaran unit bisnis itu, ya saya datangin ke mereka, diskusi. Ya kadang-kadang jangan terlalu lama, ya sebentar aja. Ini gimana kendalanya? Pas kita kadang-kadang lagi makan siang ramai-ramai, kita diskusi, pokoknya lagi santai, jangan kita terlalu formal. Kalau menurut saya sih, cuma kan kadang-kadang ada juga yuk kita diskusi secara formal. Kadang-kadang ya bingung juga orang penyetor rapat, sedangkan kita kan punya bisnis harus banyaklah ke lapangan, banyaklah apa yang harus kita kerjakan. Mungkin dari teman-teman berikut ya. Mungkin ini Pak, untuk penutup terakhir. Ini kan kami sebagai mahasiswa ingin pesan dari Bapak untuk gimana jadi pimpinan sukses. Mungkin teman-teman mahasiswa yang lain ingin dengar juga gitu. Mungkin bisa Pak. Kalau pemimpinnya sukses, sebenarnya saya tidak menganggap saya dulu sukses. Cuma kan ya kalau kita kerja ya sudah, kita kerja itu apa yang menjadi target kita kerjakan. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, KPI-nya saya itu seperti apa. Kemudian ya kalau kita jangan terlalu banyak berharap kalau terlalu organisasi. Ya kita kerja. Nanti penilaian kita yang kita kerjakan itu ya nanti atasan kita bisa nilai kita. Oh, orang ini nanti mau ditaruh di mana, ditempatkan di mana. Karena saya tidak pernah minta didudukkan sebagai pemimpin Tebali, pemimpin Sumaria, ya ngalir aja. Penting kita kerja, target-target kita tercapai, kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang di luar misalnya di luar kayak yang misalnya yang di luar kerjaan kita. Sudah, kalau kita lagi kerja ya kerja. Cuma kalau cara untuk jadi pemimpin yang sukses itu ya kita harus kerja keras tadi, kerja smart. Insya Allah lah. Karena kan kita tetap berusaha. Apa yang menjadi kontribusi kita terhadap perusahaan, kita menikmati hasilnya juga. Mungkin Pak seperti yang saya bilang, mungkin jadi pertanyaan terakhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu, tempat yang mungkin liburannya juga kepakai kan Pak. Untuk itu mungkin saya pamit undur diri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.